Makan tuh gol menit-menit akhir karma berlaku Bung Bahrain. 3 poin buyar di ujung laga, pelatih Bahrain siapkan mental pemainnya hadapi timnas Indonesia. Apa yang mereka pelajari? Pelatih Bahrain mengungkapkan kekecewaannya setelah kehilangan 3 poin jelang akhir laga. Kini ia fokus menyiapkan mental anak asuhnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Apa saja strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan mendatang? Simak persiapan tim Bahrain untuk laga krusial ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang cari pendamping dari runner-up timnas Indonesia jadi sorotan. Dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang sedang mencari lawan tangguh untuk jadi pendamping mereka. Menariknya, timnas Indonesia yang tampil mencolok belakangan ini menjadi kandidat yang menarik. Apa yang membuat Indonesia begitu mencuri perhatian di ajang ini? Baca ulasannya di sini. Kekalahan mengejutkan Arab Saudi dari timnas Indonesia. Hervé Renard dianggap gagal, akankah ia mundur? Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia menimbulkan gelombang protes besar. Banyak pihak yang menuntut pelatih Hervé Renard untuk mundur setelah hasil buruk ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut? Baca ulasannya di sini. Usai kemenangan dramatis atas Arab Saudi, asisten Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia bersabar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Setelah kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Arab Saudi, asisten pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan pesan penting untuk para supporter. Dia meminta kesabaran karena proses pembangunan tim membutuhkan waktu lebih dari sekadar 1 tahun. Kenapa waktu yang lebih panjang diperlukan? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Usai kemenangan timnas Indonesia, bek ini ungkap perasaannya meski jarang dapat menit bermain. Bek timnas Indonesia yang jarang dimainkan berbicara setelah kemenangan penting timnya. Dia mengungkapkan perasaan dan semangatnya meskipun jarang mendapat menit bermain. Apa yang dia rasakan dan bagaimana dia bisa tetap tampil luar biasa? Simak cerita lengkapnya di artikel ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Makan tuh gol menit-menit akhir karma berlaku Bung Bahrain. 3 poin buyar di ujung laga, pelatih Bahrain siapkan mental pemainnya hadapi timnas Indonesia. Apa yang mereka pelajari? Pelatih Bahrain mengungkapkan kekecewaannya setelah kehilangan 3 poin jelang akhir laga. Kini ia fokus menyiapkan mental anak asuhnya untuk menghadapi timnas Indonesia. Apa saja strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan mendatang? Simak persiapan tim Bahrain untuk laga krusial ini. Pelatih Bahrain Dragan Talajic sudah memikirkan persiapan untuk 2 laga berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 usai gagal menang lawan Australia. Kemenangan Bahrain di depan mata Australia usai kebobolan dari tembakan Kusini Yengi di injury time babak kedua. Skor 2-2 menutup pertemuan Bahrain dan Australia di Riffa. Skor imbang membuat Bahrain gagal naik peringkat di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dragan Talajic harus siap menghadapi 2 tantangan berat 4 bulan kemudian. Bahrain bakal menghadapi 2 laga berat yaitu Jepang dan timnas Indonesia. Laga lawan Jepang dan timnas Indonesia bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Kami bertekad untuk berjuang meraih kemenangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.
ujar Talajic pada sesi konferensi pers usai laga. Dan kami akan fokus meningkatkan aspek mental dan teknis, ujarnya. Talajic sangat emosional usai gagal mengamankan 3 poin lawan Australia. Dirinya menyebut bahwa tim kurang beruntung saat jumpa Australia. Mencetak gol dalam 2 menit sangat mengesankan, ujar Talajic. Sayang, kami tidak memiliki keberuntungan untuk meraih 3 poin, katanya. Talajic mengaku harus siap menghadapi 2 laga berat lawan Jepang dan timnas Indonesia. Bahrain harus bertandang ke markas 2 tim kuat tersebut pada bulan Maret 2025. Juru taktik asal Kroasia tersebut mengaku bahwa timnas Indonesia bakal jadi lawan sulit untuk timnya. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya, ujar Talajic. Setiap laga jadi laga yang sulit, duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, ujarnya. Meski sulit, Talajic mengaku anak asuhnya sudah siap mengerahkan segala kemampuan terbaiknya demi nama negara. Para pemain siap bekerja keras untuk nama negara. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik, ujar Talajic. Kami akan bertarung demi negara ini. Kami akan berusaha, bekerja keras, dan bersiap dengan baik, katanya. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang cari pendamping dari runner-up timnas Indonesia jadi sorotan. Dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang sedang mencari lawan tangguh untuk jadi pendamping mereka. Menariknya, timnas Indonesia yang tampil mencolok belakangan ini menjadi kandidat yang menarik. Apa yang membuat Indonesia begitu mencuri perhatian di ajang ini? Baca ulasannya di sini. Jepang menjadi tim paling dominan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Situasi berbeda dialami tim yang di bawahnya karena saling sikut. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia bisa dibilang adalah grup maut. Tetapi yang terjadi adalah Jepang muncul sebagai tim paling dominan dengan keunggulan 9 poin dari peringkat kedua saat ini. Kondisi saat ini bisa digambarkan bahwa Jepang sedang mencari pendamping lolos ke Piala Dunia 2026 dalam situasi perebutan runner-up yang chaos. Setelah 6 pertandingan, Jepang memimpin grup C dengan koleksi 16 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 1 imbang. Secara selisih gol, skuad asuhan Hajime Moriyasu juga mencatatkan 22 gol dan 2 kebobolan. Berbanding terbalik dengan 5 tim lain di grup tersebut yang saling sikut satu sama lain. Australia di tempat kedua hanya punya poin 7, lalu berturut-turut timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina punya poin 6. Media Jepang. Soccer Digest Web menggambarkan situasi kacau dalam perebutan runner-up terjadi karena 2 pesaing utama Jepang, Australia dan Arab Saudi, yang semula diprediksi bisa tampil dominan, justru angin-anginan. Perebutan tempat kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam keadaan kacau, tulis Soccer Digest Japan. Saingan utama Jepang, Arab Saudi, dan Australia sama-sama tampil buruk, dan Jepang memiliki selisih 9 poin atas peringkat kedua. Australia dan Arab Saudi terjebak dalam persaingan chaos. Kedua negara hanya memenangkan 1 pertandingan sejauh ini. Dengan Australia berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan hasil imbang di pertandingan terakhirnya melawan Bahrain. Di hari yang sama, Arab Saudi kalah telak 0-2 dari Indonesia tanpa disangka turun ke peringkat keempat. Tambahnya, timnas Indonesia disebut sebagai tim paling menonjol atau mencolok karena kemenangan pertama yang didapat di matchday 6.
Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa dalam kurung 19 November 2024 lalu dan kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Yang paling menonjol di babak ini adalah perjuangan ampuh Timnas Indonesia, tulis Soccer Digest Japan lagi. Mereka bermain bagus sejauh ini, imbang lawan Australia dan meraih 3 poin dari Arab Saudi meski sempat dipukul telak oleh Cina. Duduk di peringkat ketiga klasemen saat ini membuat Timnas Indonesia layak diberi pujian tinggi, tambahnya. Belum jelas tim kuat mana yang akan finish di posisi kedua dan sepertinya situasi kacau ini berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, tulis Soccer Digest. Jika itu terjadi, kemungkinan duel Arab Saudi melawan Australia dipastikan menjadi pertarungan maut untuk runner-up grup C. Imbuh mereka, tambahnya. Kekalahan mengejutkan Arab Saudi dari Timnas Indonesia. Hervé Renard dianggap gagal, akankah ia mundur? Kekalahan Arab Saudi dari Timnas Indonesia menimbulkan gelombang protes besar. Banyak pihak yang menuntut pelatih Hervé Renard untuk mundur setelah hasil buruk ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertandingan tersebut? Baca ulasannya di sini. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard dituntut mengundurkan diri dari jabatannya usai kalah dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hervé Renard mengakui keunggulan permainan dari Timnas Indonesia. Selain itu, lini depan anak asuhnya kurang maksimal pada laga ini. Adalah sebuah kenyataan bahwa kami belum mampu mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir kami. Ujar Hervé Renard dikutip dari laman AFC. Kami kebobolan hari ini dari 1 serangan balik dan 1 tendangan bebas, di mana kami seharusnya bisa bertahan dengan lebih baik. Itulah kesederhanaan dari pertandingan tadi. Indonesia bermain sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang nyata, lanjutnya. Tentu, kekalahan dari Timnas Indonesia sedikit mengejutkan. Pasalnya Arab Saudi punya peringkat jauh di atas skuad Garuda di ranking FIFA. 3 poin ini jadi kemenangan perdana Timnas Indonesia atas Arab Saudi sepanjang sejarah. Pernyataan Hervé Renard pada sesi konferensi pers tidak cukup untuk mendinginkan media lokal. Ini jadi masa jabatan kedua Hervé Renard sebagai juru taktik Arab Saudi. Pelatih asal Prancis tersebut diharapkan dapat membawa Arab Saudi lolos ke putaran final. Namun kehadirannya belum memberi dampak signifikan untuk tim berjuluk The Green Falcons tersebut. Salah satu media lokal, Al Saudia 365, menerbitkan artikel yang menuntut pertanggungjawaban Hervé Renard kekalahan atas Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Arab Saudi, Batal Al-Qaus, mengaku bahwa pernyataannya usai lawan Timnas Indonesia tidak cukup. Juru taktik asal Prancis tersebut diminta untuk mengundurkan diri. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu, ujar Al-Qaus dikutip dari Al Saudia 365. Bukan keberanian di media semata, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Qaus. Arab Saudi masih harus menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang.
Usai kemenangan dramatis atas Arab Saudi, asisten Shin Tae-yong minta supporter timnas Indonesia bersabar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Setelah kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Arab Saudi, asisten pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan pesan penting untuk para supporter. Dia meminta kesabaran karena proses pembangunan tim membutuhkan waktu lebih dari sekadar 1 tahun. Kenapa waktu yang lebih panjang diperlukan? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto meminta supporter tetap bersabar usai kemenangan lawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa dalam kurung 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan tim Merah Putih diraih melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Sebelum menang atas Arab Saudi, Shin Tae-yong selaku sang pelatih mendapatkan tekanan besar. Publik menekan PSSI untuk melakukan evaluasi besar kepada Shin Tae-yong usai kekalahan telak lawan Jepang. Bahkan ada pihak yang meminta Shin Tae-yong untuk mengundurkan diri. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membuktikan dirinya dengan kemenangan krusial. 3 poin atas Arab Saudi tersebut membuat timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen grup C. Nova Arianto mengirim permintaan kepada supporter usai tekanan tersebut mereda. Juru taktik 44 tahun tersebut meminta supporter timnas Indonesia bersabar. Pasalnya, Shin Tae-yong tengah membangun tim dan butuh proses. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia hampir selalu kedatangan pemain baru tiap laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetap bersabar untuk mengawal prosesnya, ujar Nova Arianto di akun Instagram pribadinya. Sekali lagi kami bersama head coach kami @Sintayong 7777 sedang dalam proses membangun tim nasional yang kuat ke depannya. Dan itu tidak bisa 1 atau 2 tahun. Karena dalam membangun chemistry antar pemain membutuhkan waktu, ujarnya. Nova Arianto tetap meminta supporter terus memberikan masukan positif untuk membangun kekuatan timnas Indonesia. Dirinya memahami bahwa ekspektasi supporter semakin tinggi. Ekspektasi supporter jadi motivasi tim untuk terus mengerahkan kekuatan terbaik. Terus berikan dukungan dan masukan yang positif, ujar Nova Arianto. Karena kami memahami ekspektasi kepada tim nasional kita saat ini semakin tinggi. Dan itu menjadi motivasi kami untuk selalu berusaha yang terbaik. Terima kasih Bapak Ketua Umum @Rich Thohir untuk semua supportnya. Semoga apa yang dicita-citakan Bersma bisa selalu diberikan kemudahan, ujarnya. Usai kemenangan timnas Indonesia, bek ini ungkap perasaannya meski jarang dapat menit bermain. Bek timnas Indonesia yang jarang dimainkan berbicara setelah kemenangan penting timnya. Dia mengungkapkan perasaan dan semangatnya meskipun jarang mendapat menit bermain. Apa yang dia rasakan dan bagaimana dia bisa tetap tampil luar biasa? Simak cerita lengkapnya di artikel ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar timnas Indonesia patut merayakan kemenangan gemilang yang diraih oleh skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga ke-6 grup C. Yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis 21/11/2024. Kemenangan ini menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.
Kemenangan tersebut membawa Indonesia langsung menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya semakin terbuka. Saat ini semua tim yang menempati posisi ketiga hingga juru kunci memiliki 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan situasi ini, seluruh tim di grup C, kecuali Jepang yang sudah memastikan tempatnya, masih berpeluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Salah satu kunci kemenangan timnas Indonesia dalam laga ini adalah perubahan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengganti formasi dari 3-4-3 yang biasa digunakan menjadi 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Perubahan ini terbukti efektif meski mengharuskan timnas Indonesia lebih banyak bertahan. Salah satu pemain yang turut berperan dalam kemenangan ini meskipun hanya tampil sebagai pemain pengganti adalah Saina Patinama. Pemain khas Open ini belakangan lebih sering duduk di bangku cadangan dalam beberapa laga terakhir. Namun meskipun ia baru bermain 3 kali di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Saina tetap merasa bangga bisa mengenakan kostum timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ia masuk pada menit keempat dan turut membantu timnas Indonesia meraih kemenangan perdana. Saina Patinama menyatakan kebahagiaannya meski tidak selalu bermain sebagai starter. Menurutnya, setiap menit yang ia habiskan di lapangan adalah sebuah kehormatan besar. Setiap menit saya bermain merupakan kehormatan besar untuk mewakili negara yang indah ini, ungkap Saina. Sikap positif dan dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh Saina Patinama menjadi inspirasi bagi seluruh pemain timnas Indonesia dalam menghadapi sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026.